Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Nah, kemarin untuk pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang integral tak tentu dengan substitusi ya. Barangkali saya share screen sebentar untuk yang kemarin. Oke, kemarin ini. Jadi, untuk mencari integral kemarin adik-adik sudah belajar mencari integral, kemudian ada suatu fungsi yang mempunyai integran primitif, maka bisa dilakukan dengan substitusi. Jadi kalau misalnya kemarin dicontohkan integral X pangkat 5, ini masih biasa ya. Pangkat 5-nya kurang besar, saya besarkan dulu. Nah, seperti ini. Untuk X pangkat 5, di sini kalau diintegralkan, X-nya jadi pangkat 6, kemudian di sini 1/6. Kemarin sudah dibahas, jadi integral X pangkat 5 itu 1/6 X pangkat 6. Atau bisa juga ini kita lihat dari turunan dari 1/6 X pangkat 6, ini dinotasikan dengan notasi Leibniz seperti ini juga bisa ya. Turunan dari 1/6 X pangkat 6 terhadap X adalah X pangkat 5. Jadi di bolak-balik kemarin kita sudah membahas bahwa bolak-balik ya, seperti hanya perkalian pembagian. Nah, ini integral turunan. Integral dari X pangkat 5 adalah 1/6 X pangkat 6, atau turunan dari 1/6 X pangkat 6 terhadap X ini adalah X pangkat 5. Kemudian, kalau kita punya integral U cos U DU, nah ini kemarin integral U cos U, ini menjadi U sin U plus cos U, karena kalau kita turunkan dari U sin U plus cos U terhadap U itu adalah cos U. Kalau adik-adik merasa kok pakai U bingung karena sudah biasa lazimnya pakai X, dicoba pakai X juga nggak apa-apa ya. Jadi X sin X plus cos X terhadap diturunkan terhadap X itu jadi apa? Ternyata hasilnya adalah cos U, atau kalau misalnya pakai X cos X. Nah, apabila diketahui integral dari fx dx adalah di sini f, ini saya buat pakai huruf besar fx, maka dapat ditulis bahwa integral fx dx adalah fx plus c, di mana adalah c adalah sembarang konstanta, karena nanti kalau kita lihat dari turunannya, ini bisa saja pas diturunkan itu kan kita masih belum tahu konstantanya bisa 0, 1, 2, 3, setengah, dan sebagainya. Tapi itu sebuah konstanta, kalau diturunkan itu hasilnya adalah 0. Sehingga balikannya itu masih plus C. Jadi masih belum tentu. Kenapa disebut integral tak tentu? Seperti itu. Nah, notasi-notasinya seperti itu, sifat-sifatnya juga bisa kita lihat di sini. Fx plus gx, jika ada integral seperti ini, maka kalau di sini pakai penjumlahan, bisa kita integralkan terpisah. Tapi ini perkalian pun bisa kita keluarkan saat M-nya ini tidak ada hubungan dengan X. M-nya ini sebuah konstanta, maka bisa kita keluarkan. Tapi nanti jika di sini M-nya ini adalah sebuah fungsi juga, maka tidak bisa seperti ini. Nanti akan kita bahas kemudian ya. Nah, untuk yang hari ini nanti untuk bentuk yang B, tapi ininya M-nya bukan sebuah konstanta, tapi juga sebuah fungsi. Oke, kita bahas dulu yang ini dulu. Jadi kemarin mungkin ada adik-adik yang melihat untuk integral DU. Nah, integral ini sama saja 1 ya, 1 DU. Maka kalau 1 itu adalah U, karena turunannya U terhadap DU itu adalah 1. Jadi bolak-balik. Nanti bisa adik-adik cermati. Di sini. Nah, ini hasil-hasil untuk integralnya bisa dilihat di situ. Nah, kemarin sudah dibahas juga. Kalau integral X min 2 kuadrat, bisa kita jabarkan dengan X min 2 kuadrat, itu kita jabarkan jadi X kuadrat min 4X plus 4. Nah, untuk seperti ini bisa diintegralkan satu-satu. X kuadrat kita integralkan sendiri, min 4X kita integralkan sendiri, 4 kita integralkan sendiri, sehingga dapat diperoleh hasil seperti ini. Tapi ada nggak cara lain? Ada.
nanti ada yang lebih sederhana dari sini. Jadi ini kebetulan pangkat 2. Bagaimana jika pangkat 4? Masih mungkin pangkat 4. Bagaimana jika pangkat 100 atau pangkat 1000? Wah, mencarinya seperti apa? Ternyata bisa nanti pakai substitusi, pakai pemisalan. Jadi X min 2 itu kita misalkan. Tapi kalau untuk yang sederhana seperti ini masih bisa kita buat seperti ini. Nanti akan kita lihat bersama. Nah, untuk yang seperti ini juga masih kita bisa pisah-pisah ya. Jadi kita pisah-pisah sehingga kita bisa menyelesaikan. Jadi 2x kuadrat dibagi x pangkat 3, x per x pangkat 3, kemudian 1 per x pangkat 3. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian bisa kita integralkan satu-satu dan ketemu. Seperti itu. Nah, untuk latihan 1.1 ini saya rasa adik-adik nggak ada masalah, ini diintegralkan biasa. Kemudian teknik pengintegralan dengan substitusi kemarin, nah ini misalnya, oke, kalau X min 2 kuadrat, lah kalau pangkat 213 atau pangkat 1000 atau yang lain, bagaimana ya kita mau menyelesaikannya? Apakah kita kalikan terus sampai pangkatnya itu selesai? Itu tentu saja akan membuang banyak waktu. Nah, sebenarnya nanti kalau ada kalanya untuk integral itu memang akan tidak dengan mudahnya kita selesaikan. Ada yang kita memang membutuhkan komputasi numerik, tapi ada pula yang dapat kita selesaikan lebih cepat dengan tanpa komputasi numerik, karena kalau komputasi numerik tentu kita harus membuka aplikasi dan sebagainya. Kalau untuk yang masih sangat mudah seperti ini, kita bisa menyelesaikan secara matematis biasa, dan memang adik-adik diharapkan untuk tahu matematisnya, karena nanti juga kalau untuk membuat program dan sebagainya itu harus tahu dari mana komputasinya seperti apa sehingga bisa dibuat program. Kalau tidak tahu komputasinya bagaimana untuk membuat programnya. Nah itu tapi masih nanti kalau ada adik-adik yang mengambil tentang pemrograman yang komputer seperti itu. Nah, ini tentukan integral dari, nah ini kita lihat X min 2, ini kita misalkan sebagai U sama dengan X min 2, maka turunan dari U adalah 1, karena 2 diturunkan adalah 0, atau dengan kata lain DU sama dengan DX, atau DX bisa kita ganti dengan DU, sehingga X min 2 di sini bisa kita ganti sebagai U pangkat 213, dx-nya tadi diganti dengan du sehingga menjadi seperti ini. Nah, integral u pangkat 213, ini u-nya 213 tambah 1 adalah 214. Di sini seper 214. Nah, mudah sekali bukan? Ya, hasilnya seper 214 kali x min 2 pangkat 214. Tentu itu sangat mudah bagi adik-adik. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Jadi, kalau tadi pangkat 2, oke masih bisa kita kalikan. Kalau pangkatnya sangat tinggi, tentu lebih mudah kalau kita buat dengan substitusi seperti itu. Nah, kemudian integral 2x min 9 akar x kuadrat min 9x plus 1. Pertama, kalau kita mau mencari integral, perhatikan dulu. Apakah di situ ada integran primitifnya? Apa itu integran primitif? Integran primitif adalah apakah di situ ada turunannya di situ? Coba, adik-adik bisa melihat untuk soal ini. Ada nggak turunannya di situ? Ada ya. Jadi di dalam ini x kuadrat min 9x plus 1 kalau diturunkan adalah ya 2x min 9. Mudah sekali ya. Karena ada turunannya di situ, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara substitusi. Yang dimisalkan adalah yang punya turunan. Mana yang punya turunan? Ini. U sama dengan x kuadrat min 9x plus 1 itu kita misalkan sebagai U. Maka saat diturunkan, itu menjadi turunannya U terhadap X adalah iya 2X min 9. Atau dengan kata lain, DU itu adalah 2X min 9 DX. Bisa ditulis seperti ini. Nah, yang di atas ini nanti 2X min 9 DX bisa diganti dengan DU. Sedangkan yang di sini adalah U pangkat setengah. Sehingga bisa ditulis sebagai
ini tadi 2x min 9 dx sebagai du, yang x kuadrat min 9x plus 1 sebagai u. Akarnya masih ya, karena hanya menggantikan x kuadrat min 9. Sehingga akar du per akar u, integral du per akar u, atau akar u itu u pangkat setengah, kalau dibawa sejajar di sini kan u pangkat min setengah, ya kan? Min setengah jika ditambah 1 adalah setengah. Seper dari setengah adalah 2, sehingga integral u pangkat min setengah adalah 2 u pangkat setengah atau 2 akar u plus c sama dengan 2 akar u-nya tadi, kita kembalikan u-nya tadi adalah x kuadrat min 9x plus 1. Nah, ketemu ya? Mudah sekali bukan? Itu substitusi. Jadi kemarin adik-adik membahas beberapa soal, itu caranya seperti itu. Kita lihat yang pertama adalah apakah ada integran primitifnya. Dan kemarin yang sudah adik-adik kerjakan, alhamdulillah adik-adik sebagian besar sudah menguasai tentang integran primitif, walaupun kemarin sudah menguasai tentang integral dengan cara substitusi, walaupun ada sempat harus diulangi dulu. Oke, itu ya. Nah, nanti adik-adik bisa menyimak kembali untuk yang di situ. Untuk hari ini adalah kita membahas integral dengan parsial. Nah, tadi yang saya utarakan adalah bagaimana untuk mencari integral jika integralnya itu adalah ini, x kali e pangkat x. Tentu saja x di sini bukan sebagai konstanta, tapi sebuah fungsi. Sebuah fungsi dalam x, e pangkat x juga sebuah fungsi dalam x. Untuk bentuk yang seperti ini, kita lihat perkaliannya ini jelas tidak bisa dipisah. Kemudian dipisah untuk kalau sebuah konstanta kan bisa dikeluarkan ya. Kalau penjumlahan kan bisa dipisahkan integralnya satu-satu. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa integral x ditambah integral e pangkat x atau integral x kali integral e pangkat x. Tidak bisa. Nah, untuk yang bentuk seperti ini nanti harus kita integralkan dengan metode integral parsial. Ini sebuah fungsi dikalikan sebuah fungsi yang diintegralkan. Nah, kalau di sini ditawarkan, diselesaikan dengan metode substitusi belum dapat diselesaikan. Kalau nggak percaya silahkan mencobanya gitu ya. Oke. Nah, untuk mencarinya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini tadi kalau ini hasilnya adalah x e pangkat x Bu, atau apa ini, ternyata apakah ini benar? Karena x e pangkat x kalau diturunkan ternyata adalah e pangkat x plus x e pangkat x. Nah, tentu saja salah ya, dugaan kita tadi ternyata salah. Nah, nanti untuk mencari integralnya itu harus dengan, nah ini, atau kalau adik-adik mungkin yang dari SMA terbiasa integral UDV adalah UV min integral VDU. Nah, ada yang seperti ini. Nah, seringnya pakai UV seperti itu. Nah, silahkan nanti jika memang mau Bu saya mau hafalkan, nah itu monggo saja. Yang jelas nanti bisa dibawa ke bentuk UDV. Jadi bukan sembarang membawanya ke sana, jadi harus bisa tergantikan semua ke UDV. Integral UDV adalah UV min integral VDU, itu integral parsialnya. Nah, pembuktiannya ini, jadi benar nggak sih? Kita lihat kalau ada UV kita turunkan, itu masih ingat kalau ini namanya apa? Aturan hasil kali ya. Ini aturan hasil kali. Turunannya UV adalah U aksen V plus UV aksen gitu kalau dulu. Nah, ini sehingga UV aksen itu bisa ditulis seperti ini. Nah, ternyata, nah ini bisa dilihat adik-adik ya. Ternyata nanti bisa dicari bahwa integralnya ini adalah, nah bisa adik-adik cermati di situ. Jika V turunannya V terhadap dx itu sebagai dv, kemudian turunannya u dikalikan dx itu du, maka integral udv itu uv min integral vdu.
Tuh, nanti kita lihat untuk contohnya. Nah, untuk soal yang tadi, kita ambil U-nya adalah X, kemudian E pangkat X dx ini sebagai dv. Jadi harus diganti ininya U, X-nya itu U, E pangkat X dx-nya dv. Jadi tergantikan semua U, dv. Jika U-nya itu X, kemudian dv-nya itu tadi adalah E pangkat X dx, maka yang kita butuhkan apa saja? U sudah jelas, V-nya belum ada, ya toh. Kemudian DU-nya juga belum ada, sehingga kita cari U-nya itu X, maka DU-nya adalah DX. Karena DV-nya itu adalah E pangkat X dx, maka V-nya adalah integral E pangkat X dx, yaitu E pangkat X. Sehingga di sini tadi integral U dv atau UV min integral V du itu adalah integral U-nya tadi adalah X, kita tulis. Oh, ini tadi ya. U-nya itu adalah X, V-nya itu tadi apa? E pangkat X, ini hasilnya tadi E pangkat X, min integral V-nya tadi E pangkat X, kalikan dx. Sehingga X E pangkat X min integral dari E pangkat X dx adalah E pangkat X. Seperti itu. Kemudian integral X cos X sama, kita misalkan di sini U-nya adalah X, cos X dx itu sebagai dv. Jangan lupa untuk menyelesaikannya itu harus ini menggantikan penuh, jadi tidak ada yang tidak terganti. U dv semua. Nah, U-nya itu X, dv-nya adalah cos X dx. Nah, kalau U-nya itu X, maka DU-nya adalah dx. Jika dv-nya itu adalah cos X, maka V-nya integralnya cos X adalah sin X. Sehingga U-nya tadi di sini X, V-nya itu sin X, ditambah integral X sin X, ditambah integral dari, tadi, integral dari sin X dx. Dikurangi UV min integral VDU. Oke. Dikurangi dari integralnya sin adalah min cos, sehingga di sini menjadi plus. Gitu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami adik-adik. Nanti untuk materinya akan saya share, kemudian ini nanti silahkan dibaca. Latihannya di bawah nanti silahkan adik-adik coba kerjakan. Ya. Demikian untuk apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini, semoga dapat memberikan manfaat dan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.